Dan yang kedua, sekarang kita bahas alif lam yang kedua, yaitu alif lam jinsiyah. Sudah membahas alif lam ahdiyah. Yang kedua adalah alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah ada 3 macam. Yang pertama, untuk menerangkan hakikat sesuatu atau libayanil haqiqati wal mahiyah. Contoh, al-ma'u sa'ilun. Yang pertama itu untuk menerangkan hakikat sesuatu, ya. Menerangkan hakikat asli dari sesuatu tersebut. Nah, itu. Contoh, al-ma'u sa'ilun. Nah, itu. Saya bilang al-ma'u sa'ilun. Air itu mengalir. Karena hakikat dari air itu kan mengalir. Hakikatul ma' yasil. Air itu ya mengalir kan gitu. Walaupun ada air yang tidak mengalir, tapi kan hakikatnya air itu mengalir. Nah, atau saya bilang lagi al-hadidu aslabu minan nuhas. Al-hadidu aslabu minan nuhas, misalnya. Besi itu lebih keras daripada tembaga, itu hakikatnya seperti itu. Walaupun ada juga yang tembaga itu lebih keras daripada besi, tapi kan hakikatnya besi itu lebih keras daripada tembaga. Walaupun nggak semua besi itu lebih keras, tidak. Tapi kan aslinya besi itu lebih keras dari tembaga. Aslinya air itu mengalir, aslinya seperti itu. Walaupun kenyataannya tidak semua air itu mengalir, kan gitu. Kemudian sama aja kalau kita bilang Lombok itu pedas, Lombok itu karena memang Lombok itu aslinya kan identik dengan pedas. Lombok itu pedas. Walaupun kita tidak bisa mengatakan semua Lombok itu pedas, karena memang ada juga Lombok yang tidak pedas, kayak gitu. Tapi yang namanya Lombok ya aslinya Lombok itu pedas, gitu. Kemudian contoh yang lain, as-sholatu hiya, itu. Biasanya alif lam di ma'rifatil mahiyah atau libayanil haqiqah wal mahiyah ini, untuk menerangkan hakikat ini biasanya alif lam yang masuk pada sebuah definisi. Mau mendefinisikan sholat, as-sholatu hiya, itu af'alun wa aqwalun dan seterusnya. At-taharatu hiya, seterusnya. Atau kita mau mendefinisikan masjid, al-masjidu huwa, gitu. Jadi kan ketika kita mau ngomong al-masjidu, masjid adalah, kita mau menjelaskan dari masjid itu. Jadi alif lam yang masuk pada kalimat yang mau didefinisikan, yang mau dijelaskan, itu namanya alif lam libayanil mahiyah, libayanil haqiqah wal mahiyah. Itu untuk menerangkan hakikat. Hakikatnya seperti itu. Contoh, kalau di kampung-kampung kan biasanya ada masjid, ada musola, gitu. Masjid dan musola. Kemudian saya mengatakan masjid itu lebih besar daripada musola, itu. Maksudnya bangunannya, ya, masjid itu lebih besar daripada musola. Saya mengatakan al-masjidu akbaru minal musola, gitu. Sama-sama tempat sholat kan. Al-masjidu akbaru minal musola. Masjid itu lebih besar daripada sekolah. Hal yang ada di sini itu bukan hanya merujuk pada satu masjid, tidak, tapi kita mau menerangkan aslinya masjid, hakikatul masjid. Masjid itu aslinya bangunannya lebih besar daripada musola. Aslinya seperti itu. Aslinya, ya.
Walaupun kita tidak bisa mengatakan semuanya, karena memang kenyataannya ada juga yang musola, yang mana musola itu bangunannya lebih besar daripada masjid. Tapi kan umumnya lah, hakikatnya umumnya masjid lebih besar daripada musola gitu. Nah, kemudian kalau kita bilang lagi laut itu berombak, gitu kan mungkin. Laut itu berombak. Itu kan hakikatnya seperti itu, gitu kan. Walaupun ada juga laut yang tidak berombak, gitu. Oleh karena itu, kalau yang menerangkan hakikat ini itu untuk umumnya, aslinya. Tidak bisa kita bilang semuanya. Dalam mengartikan al-masjidu akbaru minal musola, tidak bisa kita artikan semua masjid lebih besar, nggak bisa. Nah, tapi aslinya gitu, aslinya masjid itu umumnya masjid lebih besar daripada musola. Karena alif lam di sini itu untuk libayanil haqiqah wal mahiyah. Karena kalau kita artikan semuanya ya itu apa itu kenyataannya tidak seperti itu kan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi umumnya atau aslinya lah. Yang kedua ada namanya jinsiyah yang listighraqil jinsi itu mencakup semuanya. Listighraqil jinsi mencakup semuanya hakikatan. Kenyataannya memang seperti itu. Contoh, yajibu 'ala talib ayusalliya jama'atan. Ketika saya bilang yajibu 'ala talib an yusalliya jama'atan. Nah, yang jadi pembahasan adalah at-talib ini. At-talib di sini adalah santri. Santri harus sholat berjamaah. At-talib kan bentuk mufrad satu, talib. Duanya at-talibani, jamnya at-tulab. Tapi kita dalam mengartikan itu adalah semua santri harus sholat berjamaah. Kita artikan semua santri, walaupun dia itu bentuknya bentuk mufrad, tunggal, tapi alif lam yang ada di at-talib ini berfaedah listighraqil jinsi hakikatan. Dia menghabiskan, mencakup semua santri, bukan hanya satu santri, tapi mencakup semua orang yang bernama santri di pondok tersebut contohnya. Jadi wajib ala talib ayusalli jama'atan. Nah, maka diartikan wajib semua santri ya itu. Semua santri wajib sholat berjamaah walaupun bentuknya bentuk mufrad, tapi dia kemasukan alif lam, namanya alif lam berfaedah listighraqil jinsi hakikatan. Jadi dia itu mencakup semua kategori santri. Dalam artian kita artikan semua santri ya gitu. Semua santri masuk harus sholat berjamaah di masjid. Yajibu ala talib ayusalli jama'atan fil masjid masalah. Nah, itu namanya alif lam listighraqil jinsi hakikatan. Atau yang lain. Jadi siapa yang menentukan istighraq jinsi atau libayanil mahiyah ini? Ya, yang menentukan itu ya orang yang berbicara. Ada yang ngomong. Contoh kalau saya mengatakan tadi bilang apa itu? Saya bilang al-masjidu akbaru minal musolla. Kalau pemahaman saya, karena saya inginnya itu mengatakan semua masjid itu lebih besar daripada musola. Saya ngomongnya dalam keinginan saya seperti itu. Jadi al-masjidu akbaru minal musola. Keinginan saya mengatakan bahwa semua masjid tidak terkecuali semua masjid lebih besar daripada musola. Maka yang saya maksud dari al di sini adalah mencakup semua. Listighraqil jinsi hakikatan. Kalau yang saya maksud seperti itu. Tapi kalau saya maksud bahwa aslinya umumnya masjid itu adalah lebih besar daripada musola, umumnya tidak semuanya, maka al yang ada di al-masjid ini merujuk kepada libayanil haqiqah wal mahiyah.
Nah, jadi alif lam ini libain haqiqah wal mahiyah atau mencakup semuanya. Nah, itu ya menurut orang yang mengungkapkannya, menurut orang yang berbicara. Jadi kalau saya bilang al-masjid akbar minal musola, saya mengatakan bahwa umumnya masjid lebih besar dari musola, maka bermakna menerangkan hakikat. Kalau saya bilang semua masjid, al-masjid itu bermakna mencakup semua masjid, itu lebih besar daripada musola. Nah, kalau saya artikan memang semuanya, maka namanya listighraqil jinsi hakikatan. Tapi seandainya ini kenyataannya memang musola itu bangunannya ada yang lebih besar daripada masjid, maka anggapan saya yang mengatakan semua masjid lebih besar daripada musola itu keliru, kan gitu aja. Nah, jadi untuk menentukan alif lamnya ini apa itu hakikat, libayan hakikat atau alif lamnya ini untuk mencari istighraqil jinsi hakikatan, itu menurut pembicara, orang yang berbicara keinginannya apa. Kemudian yang nomor 3 ada listighraq jinsi majazan. Iki mencakup semua, semuanya hakikat. Nah, dalam artian kenyataannya memang seperti itu, semuanya itu. Yang kedua, mencakup semua majaz. Cuma majaz saja. Contohnya, anta tolibu adaban, anta tolibu adaban. Anta at-tolibu adaban. Anta tolibu adaban. Adaban. Anta tolibu adaban. Kamu adalah santri yang sempurna adabnya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya, santri itu seperti kamu yang budi pekertinya baik. Santri itu ya seperti kamu yang rajin. Santri itu ya seperti Zaid itulah. Dia itu orangnya sopan. Kan gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu bagaimana kita mengucapkannya? Seperti ini, anta tolibu adaban. Atau Zaidun at-tolibu adaban. Zaid itu seorang santri yang sopan. Santri itu ya seperti Zaid itulah. Orangnya sopan. Kan gitu. Jadi anta tolibu adaban. Seakan-akan dalam diri kamu itu mencakup semua kebaikan-kebaikan santri. Kan secara majaz saja. Kenyataannya kan tidak. Nah, itu. Jadi kita bisa kalimat seperti ini kalau dengan nada-nada seperti itu. Santri itu ya seperti Zaid itu, dia itu rajin. Gitu. Murid itu ya seperti kamu itu, giat, patuh dan seterusnya. Kemudian kalimat adaban, dalam kalimat anta tolibut adaban, kalimat adaban di sini itu i'rabnya adalah menjadi tamyiz. Tamyiz yang muhawal dari mubtada. Karena maksud dari jumlah di atas yaitu anta tolib adaban aslinya adalah antal kamilu adaban. Itu asli dari ini adalah apa? Anta al kamilu adaban. Kamu adalah orang yang sempurna. Apanya? Adaban adabnya. Jadi adaban ini tamyiz. Muhawal gantian dari mana? Gantian dari mana adaban ini? Tamyiz muhawal dari mubtada. Karena asli dari antal kamilu adaban adalah adabuka kamilun. Karena asli dari antal kamilu adaban adalah adabuka kamilun. Adabuka kamilun. Nanti kita kalau belajar tamyiz, nanti ada tamyiz mufrad, ada tamyiz jumlah, gitu. Kalau tamyiz jumlah ada yang muhawal dari fa'il, muhawal dari maf'ul, dan muhawal dari mubtada seperti ini. Intinya dalam kalimat adaban ini adalah kedudukannya adalah menjadi tamyiz. Karena dari anta tolibu adaban maksudnya adalah antal kamilu adaban. Kalau di aslinya adalah adabuka kamil. Adab kamu itu sempurna. Itu yang berhubungan dengan alif lam jinsiyah. Jadi ada jinsiyah
menerangkan hakikat, libayan haqiqah wal mahiyah. Kemudian adalah istighraqul jinsi hakikatan, mencakup semua hakikat. Istighraqul jinsi majasan, mencakup semua tapi majas. Nah, itu dalam menerangkan hakikat ya tadi itu. Contohnya tinta itu hitam. Nah, itu. Tinta itu hitam aslan. Umumnya tinta mungkin hitam sebetulnya. Nah, hakikatnya. Walaupun nggak semuanya tinta hitam kan nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau ubur-ubur mengeluarkan tinta, itu pastinya kan dalam otak kita namanya tinta ya pasti tintanya hitam. Nah, gitu. Tinta itu hitam, jadi hakikat tinta itu hitam. Aslinya umumnya hitam. Walaupun kita nggak bisa bilang semua tinta itu hitam, tidak bisa. Oleh karena itu ketika saya bilang al-hibru aswad, tinta itu hitam, itu untuk menerangkan ma'rifatil libayanil haqiqah wal mahiyah. Kemudian ada juga listighraqil jinsi hakikatan, untuk mencakup semuanya itu. Untuk mencakup semuanya tanpa terkecuali. Kalau saya bilang as-sukaru, maksudnya as-sukaru hulwun. Nah, itu. As-sukaru hulwun, gula itu manis itu. Kalau saya menganggap bahwa memang semua gula itu manis, bermacam-macam gula begitu banyaknya, semuanya rasanya manis, maka ketika saya bilang as-sukaru hulwun, semua gula itu manis, maka alif lam yang ada dari sukar ini adalah listighraqil jinsi hakikatan, karena saya menganggap semua sukar itu manis. Itu. Kullu sukar, itu semua sukar, tak terkecuali. Maka alif lam yang ada di sini adalah ma'rifat listighraqil jinsi hakikatan. Kemudian yang terakhir adalah mencakup semua majas, listighraqil jinsi majasan. Kalimat-kalimat seperti anta thalibu adaban. Kamu adalah santri yang berakhlak. Santri itu seperti kamu, berakhlak gitu. Santri itu ya seperti Zaid itu. Dia itu rajin masalan. Jadi ya Zaidun at-talibu nasyatan. Zaidun at-talibu nasyatan. Ai antal kamilu nasyatan. Ai nasyatuka kamilun. Aja. Kalimatnya seperti ini. Jadi adaban yang ada antat talibu adaban adalah menjadi tamyiz. Aslinya antat talibu adaban, antal kamilu adaban. Kemudian asli dari antal kamil adaban lah adabuka kamilun. Nah, itu berhubungan dengan alif lam. Jadi ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah. Kemudian di sini juga seperti biasa disertakan latihan. Tentukan alif lam ahdiyah dan jinsiyah dengan memberikan tanda checklist tersebut. Contoh, hadhil ghurfatu jamilatun. Kamar ini indah itu. Kamar ini indah. Itu al-ghurfah itu apa? Apa dzikri, apa dzihni, apa al-hudur gitu. Oh, ini hudur ini. Kenapa ya? Karena kamar ini. Nah, itu. Hadhil ghurfah ya kamar ini itu. Al-ghurfah ya hadhil ghurfah, al-ghurfatul hadirah gitu. Kamar ini berarti li'adil hudur. Nah, itu. Begitu juga nanti diteruskan yang lainnya. Kemudian di bawah itu juga untuk menentukan alif lam yang kedua yang jinsiyah. Contoh antar rajulu ilman, kamu orang laki-laki yang sempurna ilmunya. Orang yang berilmu itu ya seperti kamu itu. Nah, itu. Orang laki-laki itu ya seperti kamu itu, berilmu. Nah, seperti itu. Maka antar rajulu yang alif lam dalam ar-rajulu itu alif lam jinsiyah apa-apa itu li bayanil haqiqah, apa listighraqil jinsi haqiqatan atau listighraqil jinsi majazan. Nah, itu oh ini sama dengan antat thalibu adaban, berarti listighraqil jinsi majazan itu. Lim jam apa lam jim majazan, ada satu kotaknya. Kemudian tinggal diteruskan yang bawahnya. Kemudian ada juga pertanyaan. Pertanyaan ya gunanya untuk lebih memahamkan kita dalam pelajaran bab alif lam ini. Ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan alif lam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.